Oktober 2017. Benda aneh, berbentuk seperti cerutu, terbang melewati planet kita dan setiap teleskop di bumi melewatkannya. Itu akan luput dari perhatian, objek misterius itu, jika seorang astronom di Universitas Hawaii tidak menemukannya 5 hari setelah melewati bumi. Objek aneh itu bernama Oumuamua, objek antar bintang pertama yang diketahui mengunjungi tata surya, atau begitulah yang kami duga. Tapi lebih dari itu nanti. Karena kami mendeteksi Oumuamua sangat terlambat, para astronom hanya memiliki waktu 11 hari untuk mengamatinya, karena perjalanannya sangat cepat. Ya, itu menunjukkan kecepatan luar biasa, dan orbit yang aneh. Dan yang aneh adalah sepertinya ada dorongan yang tiba-tiba dan semakin cepat, seolah-olah ada sesuatu yang tidak teramati yang mendorongnya, selain pengaruh gravitasi. Dua hal yang secara khusus memukau para ilmuwan. Yang pertama adalah akselerasi misteriusnya menjauh dari matahari, yang sulit didamaikan dengan banyak gagasan tentang terbuat dari apa. Yang kedua bentuknya aneh, menurut perkiraan panjangnya 10 kali lebarnya. Sekarang, jika Anda telah mengikuti saluran kami, Anda tahu betapa sulitnya kami mengklasifikasikannya sebagai asteroid dan kemudian komet. Bagaimanapun, hari ini kami tidak akan membicarakan propertinya. Hari ini kita akan berbicara tentang di mana tepatnya Oumuamua saat ini, dan apakah Oumuamua melarikan diri dari tata surya kita seperti buronan yang sedang dalam pelarian? Dan bagaimana para astronom berencana untuk mengejarnya? Dan apakah itu benar-benar objek antar bintang pertama yang memasuki tata surya kita? Atau, apakah ada beberapa di antaranya bersembunyi di sistem bintang kita, dengan salah satunya sudah ada di bumi bersembunyi di depan mata? Sejak penemuannya, Oumuamua telah menjadi sumber teka-teki dan daya tarik bagi para ilmuwan, astronom, dan masyarakat umum di seluruh dunia. Objek yang sulit dipahami tersebut menjadi berita utama sebagai dugaan penyelidikan alien, eksploitasi dari galaksi lain, atau hanya sebuah batu yang memicu segudang teori dan spekulasi. Kami belum belajar banyak tentang objek antar bintang sejak penemuannya pada tahun 2017, dan satu hal yang pasti, ia bergerak cepat, sangat cepat. Faktanya, ketika Oumuamua paling dekat dengan bumi, ia jatuh melalui tata surya bagian dalam dengan kecepatan 196.000 mil per jam, 87,3 km per detik. Menurut NASA, itu lebih dari 3 kali lebih cepat dari kecepatan rata-rata asteroid sabuk utama dan 109 kali lebih cepat dari kecepatan rata-rata peluru, tetapi hanya 0,017% kecepatan cahaya. Jika Anda bertanya-tanya, meskipun demikian, hampir 5 tahun kemudian, Oumuamua baru saja meninggalkan tata surya bagian luar. Saat ini meluncur melewati Pluto, menempuh jarak lebih dari 2.832.000 mil, 4.557.662 km, setiap 24 jam. Itu tidak akan sepenuhnya keluar di ruang antar bintang selama 2 tahun lagi. Ketapel cepat, Oumuamua mengelilingi matahari pada tahun 2017 membuat pengamatan dan klasifikasi objek menjadi sulit. Sampai hari ini, kami belum secara resmi mengklasifikasikan Oumuamua. Ini sebagian karena kita sejujurnya tidak tahu. Awalnya, kami mengira itu adalah asteroid, bongkahan batu besar dari sistem bintang yang jauh. Kemudian kami mengira itu adalah komet, gunung es kosmik yang terlempar dari suatu tempat yang tidak diketahui. Sekarang para ilmuwan dan peneliti bingung. Tetap hanya berspekulasi, dengan sedikit data, seperti apa pengunjung kosmik itu, karena semakin jauh dari pandangan. Tetapi apakah para astronom memiliki rencana untuk mengejarnya? Atau haruskah kita biarkan saja? Saatnya meledak dari masa lalu. Pada April 2016, pesawat antariksa New Horizons milik NASA mencapai sabuk Kuiper. Setelah menangkap target pertamanya, Pluto, wahana itu mengalihkan pandangannya ke objek masif dalam lintasan yang aneh. Ya, kita berbicara tentang 15.810 Araun, dinamai menurut dewa kematian, perang, dan dunia lain Celtic. Sekarang, mengapa begitu istimewa? Anda bertanya. Nah, sebagian besar objek di sabuk Kuiper terbuat dari batu dan es. Tapi Araun tidak bergerak seperti objek katalog manapun diikat pinggang.
Ini membuat para ilmuwan mempertanyakan apakah itu terbuat dari sesuatu yang sama sekali berbeda, sesuatu yang jauh lebih kuat, karena berputar sangat cepat sehingga gaya sentrifugal seharusnya mencabik-cabiknya. Bagaimana bisa sesuatu berputar begitu cepat dan masih utuh? Para ilmuwan percaya bahwa putaran cepat menciptakan gravitasi buatan, dan gravitasi akan menjadi hal terpenting yang dibutuhkan untuk perjalanan antar bintang yang jauh. Anda tidak dapat memiliki astronot yang melayang-layang di sekitar pesawat ruang angkasa saat melintasi ratusan tahun cahaya. Ini menyelidiki cakrawala baru untuk melihat objek lebih dekat. Dan disinilah segalanya menjadi aneh. Saat probe mencoba untuk melihat lebih dekat, tiba-tiba semua sensornya mati, transmisi terputus. Seolah-olah seseorang sedang memantau kehadiran kami, seseorang atau sesuatu yang kita tidak ingin tahu tentang mereka. Namun sesaat sebelum kehilangan kontak, NASA mengamati bahwa Araun berputar seperti pesawat luar angkasa besar. Sekarang, Anda dapat mengatakan bahwa itu mungkin kesalahan teknis, tetapi disinilah segalanya menjadi lebih gila. Hanya ketika New Horizon menarik diri dari Araun yang tiba-tiba hidup kembali seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Sekarang saya akan menyerahkan kepada Anda untuk menganggap apa itu, tetapi jika itu adalah peradaban alien yang cerdas, akan sangat masuk akal untuk menjauh dari bumi, dan secara diam-diam mengamati kita, dari ruang dingin dan gelap di sabuk Kuiper. Dan setiap kali kebutuhan untuk pemeriksaan lebih dekat muncul, naiklah ke pesawat luar angkasa dan sembunyikan, pembuatnya tampak tidak lebih dari batu luar angkasa bagi makhluk di planet ini. 15.810 Araun. Hal aneh. Tapi kenapa kita membicarakannya? Apa hubungannya ini dengan Oumuamua? Anda pasti pernah mendengar tentang Profesor Avi Loeb, mantan kepala Departemen Astronomi di Universitas Harvard. Dia menyarankan bahwa tidak hanya ada alien di galaksi kita, tetapi sebenarnya ada 4 triliun pesawat alien yang melaju kencang melintasi tata surya kita. Agar adil, Loeb tidak langsung mengatakan Oumuamua adalah pesawat luar angkasa alien, tetapi dia mengatakan kita harus terbuka terhadap kemungkinan itu. Mengingat pandangan itu, dia pada dasarnya bertanya apa yang tidak akan disukai ilmuwan lain. Berapa banyak kemungkinan Oumuamua di tata surya kita yang luput dari perhatian? Loeb dan sesama astronom Harvard Carson Ezell melihat berapa banyak pengunjung antar bintang yang telah kita lihat. Seseorang dapat menggunakan tingkat deteksi objek antar bintang baru-baru ini dan kemampuan yang diketahui untuk memperkirakan kepadatan objek serupa di lingkungan matahari, tulis para astronom dalam penelitian tersebut, seperti dikutip dari The Daily Beast. Sejak Oumuamua, ada 3 objek antar bintang lagi yang terdeteksi oleh para astronom, menjadikannya 4 dalam 8 tahun. Pada kecepatan itu, Loeb dan Ezeler menghitung mungkin ada hingga 40 decilion objek antar bintang di seluruh tata surya, termasuk area di luar jangkauan instrumen kita. Angka itu turun ke angka 4 triliun yang lebih sederhana ketika membatasi ruang lingkup ke zona layak huni di dekat matahari yang berpotensi menarik karena jika beberapa di antaranya adalah alien, mereka akan lebih mudah dideteksi. Beberapa teori Loeb mendobrak batasan, tetapi dia tidak pernah gagal mengangkat beberapa poin menarik. Bahkan jika sebagian besar dari 4 triliun objek antar bintang ternyata hanya potongan-potongan batuan luar angkasa, yang diakui Loeb kemungkinan besar, masih ada sedikit ruang bagi beberapa di antaranya untuk menjadi pesawat luar angkasa alien. Tapi di mana mereka? Salah satunya mungkin bersembunyi di perairan kita. Saat itu tahun 2014. Seorang tamu dari luar tata surya kita ada di bumi, dan kita sama sekali tidak tahu. Kembali ke planet kita, kehidupan berjalan seperti biasa ketika sebuah meteor memasuki atmosfer kita, menyala menjadi bola api di langit dan jatuh ke laut lepas pantai Papua Nugini. Objeknya tidak terlalu besar, hanya sekitar 1 meter, tetapi signifikansinya sangat besar. Materi antar bintang dikirim ke bumi, di mana semoga sekarang terbengkalai di kedalaman perairan kita. Sekarang, bumi menerima hingga 50 metrik ton meteor setiap hari, dan sebagian besar terbakar di atmosfer, tetapi yang tidak terbakar tidak lebih besar dari kerikil, dan karena itu tidak mengancam kehidupan. Lalu apa yang spesial di tahun 2014? Tahukah Anda,
Yang paling menonjol dari meteor ini adalah kecepatannya yang luar biasa tinggi dan arahnya yang tidak biasa saat bertemu dengan planet kita. Tapi jika tidak ada yang melacaknya, lalu bagaimana kita tahu itu datang pada kita dengan kecepatan tinggi? Sensor pada satelit pemerintah AS yang sangat rahasia yang dirancang untuk mendeteksi peluncuran rudal asing adalah satu-satunya saksi bola api yang diketahui. Dan ketika para ilmuwan menghitung lintasan dan kecepatannya, mereka menyadari bahwa itu berasal dari ruang antar bintang. Kecepatan dan arah batu luar angkasa yang luar biasa tinggi. Apakah itu mengingatkan Anda pada sesuatu yang lain? Jika Oumuamua muncul di benak Anda tidak sendirian. Yang mencengangkan di sini, informasi tentang asteroid tersebut tidak segera diumumkan oleh pemerintah. Butuh 2 orang, Avi Loeb dan Amir Siraj, 3 tahun untuk membuat pemerintah menerima asal-usul objek antar bintang dan menerbitkannya. Cerita dimulai pada April 2019, ketika Avi Loeb yang berusia 8 bulan mempelajari data di Oumuamua, yang kemudian dianggap sebagai pengunjung antar bintang pertama di tata surya. Sekarang inilah informasi yang ingin Anda pertahankan. Oumuamua bergerak melalui tata surya kita dengan kecepatan sangat tinggi 87,3 km per detik. Pada jarak bumi dari matahari, benda apapun yang bergerak lebih cepat dari sekitar 42 km per detik berada dalam orbit hiperbolik tak terhingga relatif terhadap bintang kita, artinya terlalu cepat untuk ditangkap oleh gravitasi matahari. Apapun yang bergerak lebih cepat dari batas kecepatan langit lokal ini, dapat berasal dari, dan jika tidak terhalang, harus kembali ke ruang antar bintang. Setelah mempelajari Oumuamua, Loeb mengetahui bahwa pasti ada objek menarik lainnya di katalog Pusat Studi Objek Dekat Bumi NASA, dan mendekati muridnya Amir Siraj dengan benda itu. Dalam beberapa hari, Siraj telah mengidentifikasi meteor 2014 sebagai kandidat meteor antar bintang yang potensial, karena objek tersebut bergerak dengan kecepatan hampir 60 km per detik sebelum menabrak bumi. Ini akan mengubah segalanya. Jika Data Center for Near-Earth Object Studies, yang terdiri dari data yang diverifikasi secara independen dari komunitas ilmiah, benar, meteor tersebut akan melengsarkan Oumuamua untuk menjadi objek antar bintang pertama yang mengunjungi tata surya kita. Mereka mengirimkan makalah tentangnya untuk tinjauan sejawat, tetapi ditolak, dan komunitas ilmiah menolak untuk secara resmi menunjuk CNEOS 2014-0108 sebagai objek antar bintang. Ini karena data yang digunakan untuk menghitung dampak meteor di bumi dikumpulkan oleh satelit Departemen Pertahanan AS. Dan mengungkapkan nilai yang tepat dari pengukuran objek, sebuah rahasia yang dijaga ketat, karena militer AS menolak untuk mengungkapkan kemampuan satelit mereka kepada dunia. Kecewa, Avi Loeb dan Siraj beralih ke proyek lain, tetapi ceritanya tidak berakhir di situ. Jika ada, itu baru saja dimulai. Berkat kemitraan antara Departemen Pertahanan dan NASA, 3 tahun kemudian, pada tahun 2022, data yang menjelaskan peristiwa tersebut akhirnya dibagikan ke database publik, bersama dengan data dari lebih dari 900 bola api lainnya yang direkam oleh sensor pemerintah AS antara tahun 1988 dan hari ini. Meteor 2014 sekarang secara resmi menjadi objek pertama yang diketahui berasal dari luar tata surya kita, dan pecahannya terkubur jauh di dalam perairan kita. Menarik bukan? Nah, itu juga yang dipikirkan Profesor Loeb. Faktanya, dia percaya bahwa objek tersebut mungkin merupakan bagian dari teknologi alien, dan itulah sebabnya dia merencanakan ekspedisi untuk mengambil objek tersebut dari dasar Samudra Pasifik. Loeb mengatakan bahwa sebuah laporan yang dikeluarkan oleh Departemen Pertahanan menunjukkan kurva cahaya dari ledakan objek ini, yang mengungkapkan bahwa benda tersebut memiliki kekuatan material yang lebih keras dari besi, dan lebih keras dari semua batuan luar angkasa lainnya yang diidentifikasi oleh pemerintah AS selama periode tersebut, dekade terakhir, sekitar 272 dari mereka. Jadi pasti ada yang tidak biasa, pasti tidak sama dengan bebatuan yang kita temukan di tata surya. Jauh lebih sulit dari itu. Sementara lo percaya alien ada atau pernah ada di suatu tempat di alam semesta, dia tidak berpikir kontak yang sebenarnya dengan makhluk biologis akan terjadi. Sebaliknya, dia berpendapat UFO, termasuk objek seperti Oumuamua, kemungkinan besar adalah wahana alien yang ditenagai oleh kecerdasan buatan,
bahkan berpotensi menjadi peninggalan peradaban yang telah lama mati. Diperlukan 100.000 tahun untuk mencapai bintang terdekat dan ratusan juta tahun untuk mencapai tepi galaksi Bima Sakti, jadi lebih masuk akal untuk mengirim sistem dengan kecerdasan buatan yang kurang sensitif terhadap kondisi luar angkasa yang berbahaya, dia berkata. Saya menyebut astronot AI ini dan kemungkinan besar kita akan melihat gadget yang sangat cerdas. Mereka mungkin jauh di depan apa yang kita miliki. Mungkin perlu beberapa saat bagi kita untuk mengetahui apa sebenarnya yang mereka lakukan di sini dan apa yang mereka cari. Tetapi pada saat yang sama kita dapat membedakan mereka dari bebatuan, objek alami seperti meteor yang jatuh di bumi. Kita dapat mengetahuinya dari benda buatan manusia. Dalam esainya awal tahun ini, Lloyd mengatakan ekspedisi pengambilan dapat dilakukan dengan menggunakan pengintai magnetik untuk menjelajahi area seluas 6 mil persegi di Samudra Pasifik tempat objek diperkirakan telah mendarat. Impian saya adalah menekan beberapa tombol pada peralatan fungsional yang diproduksi di luar bumi, tulisnya saat itu. Lloyd mengatakan dia telah menerima email baru-baru ini dari seseorang yang memintanya untuk, tolong jangan menekan tombol jika Anda menemukan gadget semacam itu. Dia pada dasarnya khawatir itu akan mempengaruhi seluruh umat manusia, kata Lloyd. Saya berkata, jangan khawatir tentang itu, saya tidak akan menekan tombol apapun. Akan menjadi penemuan besar untuk mengetahui apa yang kami temukan, karena itu akan mewakili modernitas bagi kami, meskipun itu mewakili sejarah kuno bagi para pengirimnya. Kami berharap yang terbaik untuk Lloyd. Mengambil teknologi dari dunia lain akan menjadi penemuan terbesar umat manusia dan akan membuka rahasia alam semesta tidak seperti sebelumnya. Tapi bagaimana dengan melacak pelarian di luar angkasa? Karena Oumuamua berada di luar jangkauan teleskop yang ada, hanya ada satu cara untuk menemukannya. Kami mengejarnya. Sebuah studi baru menguraikan misi yang disebut Proyek Lyra untuk mengirim probe untuk melihat apakah Oumuamua luar biasa seperti kelihatannya. Teori untuk menjelaskan sifat Oumuamua telah memasukkan agregat debu fraktal, gunung es hidrogen, gunung es nitrogen, layar surya alien, fragmen planet yang terganggu pasang surut, dan sebagainya. Demikian bunyi makalah penelitian tersebut. Semua penjelasan memiliki satu kesamaan, mereka luar biasa. Makalah tersebut merekomendasikan peluncuran misi pada Februari 2028, menghabiskan 4 tahun mendapatkan bantuan gravitasi dari bumi, 2 kali, Venus dan Jupiter, akhirnya mencapai Oumuamua pada 2050 hingga 2054. Ini bukanlah upaya pertama untuk merencanakan jalur Oumuamua, meskipun sebagian besar upaya lainnya melibatkan manuver Oberth mengelilingi matahari. Taktik tersebut membuat pesawat ruang angkasa jatuh ke dalam sumur gravitasi dan, saat jatuh, gunakan mesinnya untuk menambah akselerasi. Kerugiannya adalah diperlukan perisai besar untuk melindungi probe dari matahari. Sebaliknya, Proyek Lyra menggunakan manuver Oberth di sekitar Jupiter. Misi tersebut akan jauh lebih mirip dengan misi antar planet yang ada, tulis makalah itu. Sisi negatifnya adalah peluang peluncurannya sangat terbatas. Pilihan lain, tentu saja, menunggu sampai objek lain seperti Oumuamua datang dan mengunjunginya. Lagi pula, mungkin ada 7 yang melewati tata surya kita setiap tahun. Bahkan bisa jadi kebanyakan komet berasal dari sistem bintang lain. Tidaklah bijaksana untuk menunggu, kata makalah itu, karena objek antar bintang kedua yang pernah ditemukan, Borisov pada 2019, menyerupai objek kecil yang sudah ditemukan di tata surya. Ini membuat Oumuamua semakin aneh dan tidak jelas kemungkinan untuk menemukan objek serupa lagi, tulis surat kabar itu. Pengembalian ilmiah yang mungkin dari upaya semacam itu membuat kesempatan ini tidak boleh dilewatkan. Ya, itu benar. Tetapi bukankah seharusnya kita menunggu lebih banyak dari mereka muncul di dekat bumi? Ini akan menjadi waktu yang bijaksana dan layak secara ekonomi. Dan jika tidak ada yang muncul, maka tidak ada yang istimewa dari batu itu, dan kami akan menghemat jutaan dolar.